Kemudian Hyundai, ya, ini kendaraan di zaman Rasulullah SAW. Itu ya. Ada seorang dari Yaman ketika itu ingin melakukan haji, dan dia melakukan haji dengan berjalan kaki, jalan kaki dia. Maka Rasulullah SAW ketika itu, bukan Rasulullah ya, Imam Ahmad ketika itu menegurnya, naiklah engkau, disuruh naik ke atas kendaraan, gitu loh. Jadi orang yang tidak mempunyai kendaraan juga disebut dia tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi di zaman kita sekarang ini semua sudah dipermudah. Dia punya harta, pasti dia punya kendaraannya, benar enggak? Ya. Kalau dia punya harta, dia pasti mempunyai kendaraan untuk pergi melakukan ibadah haji. Ya. Tapi hadis ini hadis lemah, dhaif. Dan ulama sepakat bahwasanya itu menjadi syarat wajib haji. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan itu, ya itulah maksud dari adalah walillahi ala sihijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walaupun hadis ini hadis dhaif. Gitu ya. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi maknanya sahih. Bahwa yang disebut mampu adalah ketika dia mempunyai harta yang lebih dan dia juga mempunyai kendaraan untuk pergi ke tanah haram. Dan sebagian ulama menambahkan adalah fisik jasmaninya juga dia mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Qala al-fuqaha, ahli-ahli fikih menyebutkan, wal qadir man wajada zadan wa rahilah as-salihin limislihi ba'da qada'il wajibat minad duyun al-hallah wal muajjalah waz zakawat wal kafarat wan nuzur. Disebut dia mempunyai harta yang lebih ketika dia sudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh hartanya. Paham ya? Apa kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh harta kita? Hutang, lagi-lagi ke hutang boleh. Nasi gula langok kita yang bahas hutang di sini. Ya. Kewajiban atas harta kita itu hutang. Maka di sini disebutkan kalau kita ada hutang, ya, maka membayar hutang itu lebih wajib. Tengok nih. Daripada melakukan ibadah haji. Gitu loh ya. Haji rukun Islam kan? Hutang apa? Apa hutang itu? Masuk di dalam rukun Islam? Tidak kan? Tapi orang yang mempunyai utang tidak masuk surga walaupun dia mati syahid. Ditahan Allah di pintu surga. Gitu loh. Ya. Maka inilah pentingnya mempelajari fikih. Jangan nanti kita seperti ini ya ibadahnya itu. Kita ingin melakukan ibadah haji, tapi kebutuhan pokok kita robohkan semua. Rumah kita jual, biarlah kita hidup di gubuk, baik. Misalnya, paham enggak? Ya, dia sudah mempunyai sesuatu yang dia punya, gitu loh ya. Contoh misalkan seseorang mempunyai truk ini digunakan untuk mencari nafkah, ya. Ngangkat batu, ngangkat pasir, ngangkat ini dan lain sebagainya. Itu menjadi nafkah dia. Ya dah.
Tahu-tahu ada kewajiban haji di sini, dijualnya truknya. So pagi dia tidak makan apa lah, puasa Daud so pagi. Paham enggak maksud aku? Paham ya? Besok pagi dia puasa Daud. Dia tidak makan apa lah. Salah dalam menggunakan fikih di sini. Gitu loh. Ya, salah dalam menggunakan fikih. Maka ketika misalkan itu menjadi alat untuk kita mencari nafkah, itu kan pokok. Pokok itu. Ya. Nah, dari nafkah itulah disisihkan harta untuk melakukan ibadah haji. Gitu loh ya. Kita mempunyai rumah. Yang di dalam rumah itu ada anak kita, ada istri kita, dan lain-lain sebagainya. Kita ingin melakukan ibadah haji, rumah kita jual rumah ini. Misalkan. Kita pindah ke mana? Yang standar rumahnya itu tidak sesuai dengan SOP misalkan. Ya. Standar rumahnya tidak sesuai dengan SOP. Atau misalkan kita tinggal di rumah seperti Rasulullah. Rasulullah kan rumah 4x4. Ada tidak yang sanggup hidup 4x4 rumahnya? Kira-kira. Disitulah kamarnya, disitulah makannya, disitu tempat sholatnya. Ya. Kalau sanggup silahkan. Tapi kalau anak istri ngeluh, mbak nuai nih, akan dijual lebas nih. Hanya untuk melakukan ibadah haji misalkan. Tidak baca seperti ini. Ya. Tidak bisa seperti ini. Gitu loh. Karena rumah itu menjadi kebutuhan pokok dia. Kecuali memang rumahnya besar. Ya. Beda ini kasusnya. Rumahnya besar, yang tinggal di rumah itu 2 orang. Yang lain tidak terawat, boleh dijual. Nah, yang seperti ini boleh. Gitu loh. Ya, yang seperti ini boleh. Maka disebut orang itu mempunyai kelebihan harta ketika kewajiban atas harta dia itu sudah terpenuhi. Ya, makanya anak sendiri kurang apa ya? Kurang condong, kurang srek. Kalau orang melakukan ibadah haji melewati hutang. Paham enggak? Apalagi hutang yang berbau riba. Dari srek. Paca-paca hajinya itu agak-agak ada kurang lah, namun kata kawan gelak. Banyak kurang haji ini. Ya. Karena dia mengambil sesuatu yang kurang barokah. Gitu loh. Ya. Berarti orang zaman sekarang wajib haji semua, bukan tidak wajib haji semua. Paham ya? Karena orang sekarang ini kebanyakan rata-rata setiap kepala itu ada utang. Ya, apalagi di kampung-kampung gini, semuanya diarisankan. Beli ayamnya ada arisan 1.000 seminggu. Kan utang gue itu. Benar enggak? 1.000 seminggu. Beli daging untuk rayo 5.000 seminggu. Bayangkan lah. Ya. Itu kan kebiasaan berhutang. Dia punya hutang, apakah gugur kewajiban haji mereka? Gitu loh. Ya. Maka yang seperti ini dilihat kondisi seseorang tersebut. Apakah dia memang style tipe hidupnya seperti ini? Ada orang itu tipe hidupnya dia rela berhutang untuk kebutuhan apa namanya? Kebutuhan sekunder dia. Contohnya negara ini contohnya. Rela dihutang-hutang terus. Ya enggak? Rakyat kurang gizi. Ya. Dia hutang. Hutang untuk siapa? Untuk membangun. Yang dibangun siapa yang mendapatkan manfaat? Yang berduit juga. Ya. Ini contohnya. Kalau kena usah tersinggung, bahaya. Ya. Ini contohnya. Maka kita misalkan kalau menggunakan hutang untuk kepentingan sekunder kita, tidak digugur kewajiban haji itu. Ya. Tidak gugur kewajiban haji itu. Gitu loh. Kebutuhan sekunder tahu dah. Kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ada baju, nengok baju yang lebih bagus, nak pulih. Gitu loh. Umar bin Khattab itu bajunya satu. Umar bin Khattab itu dia pemimpin khalifah. Men kita berpestel di rumah itu. Itu kebutuhan sekunder maksud aku. Walaupun tidak ada beli baju, tidak mati. Nah itulah istilahnya. Motor kayak bagus, nak beli motor baru boleh. Nah itu sekunder namanya. Ini kan banyak ya. Ya.
Barang lagi bagus, buka hutang boleh untuk gaya hidup. Nah, itu maksudnya gue tuh. Yang gaya hidupnya seperti ini tidak menggugurkan kewajiban haji mereka. Malah akan memperberat tanggung jawab harta di hadapan Allah. Paham ya? Akan memperberat tanggung jawab harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazakawat, begitu juga. Kalau dia wajib zakat, jangan gunakan hajinya dengan uang zakat. Ya. Apalagi organisasi-organisasi di dalam bab zakat. Ya dah. Ya. Seperti sekarang banyak organisasi kan yang mengumpulkan zakat. Jangan gunakan uang zakat itu untuk haji. Atau menghajikan salah satu anggotanya, ada baca. Ya. Karena zakat itu asnafnya siapa? Asnafnya sudah ditentukan Al-Quran. Ya, sudah ditentukan Al-Quran. Maka kita juga jangan sampai kita menahan zakat kita. Untuk apa? Untuk aku nabung haji. Tidak baca macam itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Kewajiban zakat kita harus tetap kita keluarkan. Nah, lebihnya baru digunakan untuk haji. Itulah orang-orang yang wajib untuk melakukan ibadah haji. Gitu deh. Maka rukun haji itu ditaruh di paling akhir. Di paling akhir. Karena memang dia mengumpulkan dua ibadah. Ibadah harta, ibadah badan. Dan ibadah ruh. Rohani. Ketika itu. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan, ya, birrauha, di tempat, nama tempatnya Rauha, 73 kilo dari kota Madinah. Ya. Faqala manil qaum, siapa mereka? Rombongan itu siapa? Qalu al-muslimun, mereka orang-orang muslim ya Rasulullah. Dan mereka bertanya. Mereka berbalik bertanya. Man anta? Kamu siapa? Ah, kan? Jadi ada orang-orang yang sudah Islam di zaman Rasulullah, tidak tahu bahwasanya itu Rasulullah. Paham ya? Dikarenakan Rasulullah SAW itu mengirimkan sahabat. Ya. Mengirimkan sahabat ke Yaman, mengirimkan sahabat keluar untuk mendakwahkan Islam ini. Maka di sini kaum ini tidak tahu, rombongan ini tidak tahu bahwasanya yang bertanya itu Rasulullah. Ya, man anta? Faqala Rasulullah. Aku Rasulullah, kata Rasul. Ketika itu Rasulullah menjawab, aku Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan. Maka ketika rombongan itu mendengarkan ini Rasulullah, langsung, ya, makanya ketika itu para sahabat, ya, mereka mengatakan kalau ada rombongan-rombongan yang dari jauh, dari kampung, ya, dari luar kota Madinah, masuk ke kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah, mereka itu suka. Kenapa suka? Karena kebanyakan mereka itu bertanya. Katakan ini Rasulullah, nanya dulu. Katakan ini Rasulullah, nanya dulu. Tapi kalau para sahabat ketika itu banyak bertanya, Rasulullah benci. Paham ya? Rasulullah benci. Karena para sahabat dididik Rasulullah SAW itu bukan untuk banyak bertanya tentang hukum, tapi banyak mengamalkan. Tapi orang-orang yang di luar kota Madinah, ya, mereka mempunyai permasalahan dan mereka jarang bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika mereka bertemu Rasulullah, mereka bertanya, langsung bertanya mereka. Ya. Makanya ada perkataan masyhur dari Ibnu Abbas, ya. Jangan menanyakan sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Paham enggak? Jangan menanyakan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Makanya kita tengok kitab-kitab fikih kita sekarang itu kadang-kadang banyak sesuatu yang di luar nalar kita. Karena itu dipertanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi nek ulama itu berijtihad. Bahkan kita pernah membuka dalam bab puasa.
Apa hukumnya orang itu meludah ke gelas, diludah. Kemudian ludah itu diminum pula ketika dia berpuasa. Batal tak puasa? Batal tak? Batal lah. Tapi mungkin tak orang melakukan itu kira-kira? Mungkin tak? Tak mungkin kan? Aku geli mabuk uge. Benar tak? Kita liur kita sendiri, kita ludik ke gelas, kita minum boleh. HP kawan. Cuman orang-orang dulu itu ditanya, menghayalnya itu terlalu jauh. Gitu loh. Ya. Makanya ada riwayat jangan memperbanyak pertanyaan sebelum itu terjadi. Ya. Sebelum itu terjadi. Maka di sini ya, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu membawa seorang bayi, sobi. Faqalat ali hadzal hajj. Perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini wajib haji? Bukan wajib haji ya. Apakah dia ini mempunyai pahala ketika dia melakukan haji? Karena anak-anak ini dia tidak mempunyai kewajiban untuk beribadah. Benar? Kalau kita membaca kitab fikih semuanya, syarat ibadah adalah akil. Syarat wajib ibadah itu adalah berakal. Kemudian setelah dia berakal, baligh. Kalau dia belum baligh, dia belum mempunyai syarat wajib untuk melakukan ibadah. Syarat wajibnya belum ada. Maka seorang perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, ditanya, apakah anak ini boleh melakukan haji? Faqala na'am, iya, kata Rasulullah. Kalau dia melakukan haji, dia mendapatkan pahala hajinya. Dan engkau juga mendapatkan ganjaran pahalanya. Ya. Jadi anak tadi ketika dia melakukan haji, sah hajinya. Paham ya? Jadi jangan heran Kak, kalau kita pergi umroh ataupun haji. Insya Allah ya, amin. Kita nengok lah, ada break-break yang umurnya dikecet, pakai baju ihram, kemudian digindong mbak, diambil di atas ini. Ya, jangan heran. Seperti inilah sah haji dia. Gitu. Walaupun dia itu main-main, mana tahu dia pakai pakaian ihram macam itu? Pasti dipakaikan. Benar enggak? Dipakaikan. Tapi sah hajinya. Hajinya dia tetap sah. Dan orang tuanya mendapatkan pahala. Gitu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Gitu loh ya. Anak-anak itu belum mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah. Tapi orang tua itu selalu untuk mendidik. Ya, selalulah untuk mendidik orang tua tersebut. Ketika kita mendidik anak itu untuk melakukan ibadah, pahalanya pun kita dapatkan. Jangan ketika kita jadi orang tua itu, lu mah wajib membayang kelak lah. Nah, lu mah wajib pakai jilbab kelak lah. APG sekarang kan, ada siapa itu? Cewek yang nyebut. Orang tua yang mendidik anaknya untuk pakai jilbab itu salah kata dia. Ya, tengok cek orang liberal lu kayak. Tidak jelas, kacau otaknya. Ya, kalau kacau otaknya itu usah banyak-banyak gila didengar. Ya, karena kalau kita menanggapi orang hang kepala ya, kita hang ke ujung-ujung. Ya, jadi seperti itu. Jadi ibadah-ibadah yang lain, kalau kita menjadi orang tua silahkan didik. Ya. Maka seorang anak ketika dia melakukan ibadah haji, dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya menggunakan ihram, dia pakai ihram juga. Ya. Orang tuanya tawaf, dia tawaf juga anak itu, walaupun harus digendong. Orang tuanya melakukan sa'i, dia juga melakukan sa'i. Jangan anak itu ditinggal. Paham ya? Misalkan anak ini kita niatkan dia mendapatkan haji juga. Dia ingin kita hajikan juga karena ngikut, misalkan. Ya, kita sebagai orang tua ingin dia ini melakukan ibadah haji, tapi kita tinggal dia di hotel, tidak ada baca macam itu. Paham ya? Tidak bisa seperti itu. Jadi anaknya itu pun dibawa ketika kita melakukan ibadah haji ataupun umroh. Ya, anak itu pun
dibawa, kecuali ada sesuatu nanti yang boleh digantikan. Ya, kelak itu di belakang. Ya, ada sesuatu yang boleh untuk digantikan nantinya. Contoh, apa yang melempar jumroh misalkan, itu boleh digantikan. Ya, contoh apalagi menyembelih, nah itu boleh digantikan. Bahkan anak sendiri tidak pernah nengok mana kambing aku, tidak pernah nengok. Tapi afdalnya dibawa kambing itu, dibawa sendiri, dipotong sendiri, itu afdalnya. Ya. Tapi anak sendiri tidak pernah nengok kambing, yang mana kambing aku, yang penting pulau dia bayar, pokoknya bagi kambing. Ya. Karena banyak yang akan diurus nih. Bukan hanya ngurus kambing gitu, ngurus jamaah haji. Nah, itu ya. Jadi ada sesuatu yang boleh untuk digantikan amalannya, ada sesuatu yang tidak boleh. Seperti tawaf, tidak baca digantikan. Kita harus melakukan tawaf. Seperti sa'i, tidak boleh digantikan. Harus melakukan sa'i, walaupun di atas kursi roda. Ya, walaupun di atas kursi roda. Wukuf di Arafah, tidak baca digantikan. Harus kita yang wukuf di situ. Ya. Jadi ada poin-poin nanti yang boleh untuk digantikan dan tidak boleh untuk diganti. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perempuan ketika dia bertanya masalah agama, maka tidak jadi masalah. Paham ya? Ada yang mengatakan bahwasanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan itu fitnah. Nah, fitnah ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Asal dia mulai berlenggak-lenggok itu, itulah mulai muncul fitnahnya. Tapi kalau dia tidak lenggak-lenggok, hanya ingin bertanya, ya tidak fitnah. Gitu loh ya. Kalau kita menyebutkan suara perempuan itu fitnah, kita tidak akan pernah mendengarkan hadis riwayatnya Aisyah. Bahkan Aisyah itu meriwayatkan dia mandi bersama Rasulullah. Ya, jangan pernah ini kalau nyebut Aisyah ini porno juga, pacak-pacak kena penggal gitu ya. Dia menjelaskan hukum. Gitu loh. Karena kalimat ini tidak pas untuk diberikan kepada ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW yang paling mulia. Karena dia menjelaskan hukum. Gitu loh. Kalau kita sekarang ini asa yang berhubungan kan masalah istri, ranjang dan lain sebagainya, mulai itu bising, macam tabun liwat. Ya. Bersambung ini. Ya. Tapi kalau dalam masalah hukum, anak harus dijelaskan. Maka perempuan ini juga seperti itu. Ya, perempuan ini juga seperti itu. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, para ulama menyebutkan bahwa anak-anak yang melakukan ibadah haji, anak-anak yang belum balik, melakukan ibadah haji. Ketika dia balik, maka dia harus mengulang hajinya. Paham enggak? Misalkan anak kecil nih, banyak duit, dibeli bak. Ya, dibeli baknya untuk melakukan ibadah haji. Ketika dia balik, dia harus mengulang haji rukunnya. Karena itu hukumnya mustahab bagi dia ketika itu. Ya, mustahab bagi dia. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Ini sepakat para ulama semuanya. Salah satu perkataan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan ajma'al ulama, semua ulama sepakat bahwa seseorang yang anak-anak yang melakukan ibadah haji yang dibawa oleh orang tuanya, ketika anak itu balik, maka dia harus mengulang hajinya. Gitu loh, haji rukunnya.
Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak tahu apa lah. Ya, kalau dia tidak mampu, tidak jadi masalah. Ya. Maka ini ijma. Ada yang menyelisih ijma ini. Ya, ada sebagian ulama yang menyelisih ijma ini. Termasuk dulu anak pernah belajar dengan syekh yang menyatakan bahwa anak-anak yang sudah haji maka dia sudah gugur rukun Islam yang kelima ya. Anak pernah ngaji dengan syekh yang menyebutkan pendapat ini. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, iya, na'am. Ketika ditanya apakah dia ini boleh haji? Iya kata Rasulullah. Ya. Iya Rasulullah SAW itu artinya haji yang kelima. Beliau berpendapat seperti itu. Gitu loh. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau tidak melihat perkataan para ulama. Nah inilah kataku tadi. Perlu mempelajari hadis dengan perkataan para ulama. Kalau kita mentafsirkan hadis ini, hak-hak kita, berarti anak-anak yang sudah haji itu, dia tidak wajib lagi haji selanjutnya. Benar tidak? Ya. Kalau daripada, nak, engkau dulu aku lah udah mau engkau haji. Jadi rukun yang kelima itu tidak usah kagawe lagi. Misalkan. Ya. Ini menyelisih ijma para ulama. Ya, menyelisih ijma para ulama. Bahkan ijma ini dinukilkan oleh Imam Tirmizi. Bayangkan Imam Tirmizi. Muridnya Imam Bukhari yang hidup di tahun 200-an. Di tahun 200 sudah ada ijma'nya. Kita sekarang 1400. Jauh. Ijma'nya sudah ada tahun 200. Ya dah. Jadi kalau kita di zaman sekarang nyebut anak-anak yang sudah haji tidak perlu haji lagi, berarti kita menyelisih ijma' ulama di zaman itu. Kita tahu ulama di zaman itu bukan ulama bahasa kita bukan kaleng-kaleng ulamanya. Ya, mungkin kita ini ulama kaleng-kaleng. Buku ditutup lah hilang hadisnya. Benar tak? Ya, buku ditutup lah hilang hadisnya. Ulama dahulu di sini ilmunya. Ya. Maka disebut manhaj salaf itu ketika kita merujuk ke zaman salaf. Berkali-kali aku nyebut macam ini. Ya. Jangan kalau kita nyebut manhaj salaf memahami hadis, kenek-kenek perut. Ah, ini kacau nih. Ini salaf sendiri namanya. Ya, salaf yang seperti ini salah fikir ini namanya. Cara berfikirnya salah. Bukan salaf yang dulu. Ini kacau yang salaf seperti ini. Ya. Maka perkataan ulama itu dijadikan standarisasi dalam memahami hadis. Itu loh. Jadi anak-anak itu ketika dia melakukan haji, sah hajinya, orang tuanya mendapatkan pahala, dan ketika anak itu balik, dia harus mengulangi haji rukun dia. Ya, dia harus mengulangi haji rukun dia. Hadis selanjutnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-Fadl bin Abbas. Ibnu Abbas berkata, Fadl bin Abbas ketika itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khas'am. Ya. Ada perempuan dari Khas'am. Khas'am ini adalah nama jalan di sekitar kota Taif. Ya. Faja'al al-Fadl yanzur ilaiha wa tanzuru ilaihi. Fadl ini ketika datang seorang perempuan, dia nengok wajah perempuan itu. Paham ya? Paham enggak alur cerita nih? Paham alur ceritanya? Fadl ini menemani Rasulullah. Ketika dia menemani Rasulullah SAW, ada seorang perempuan datang. Ya. Seorang perempuan datang, wajahnya terbuka. Itu ya. Dan dia melihat ke wajah perempuan itu. Perempuan itu juga melihat ke wajahnya dia. Wajah al-Nabi yasrifu wajaha al-Fadli ila syaqil akhar. Kemudian ketika Rasul nengok
Fadl, nek ngelirik cewek tadi. Paham ya? Diputar Nabi kepala, cet, enggak usah banyak tengok. Diputar kepala ya. Ya. Makanya kalau kita tengok break-break, misalnya break-break yang balik, nih lah ada-ada lah, bau-bau. Ya, break-break SMP, bau-bau macam itu lah deh. Maka dipisahkan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak seperti itu, mereka melihat ke wajah perempuan, nuwe gili nengok, putar kepala ya, dosa nuwe gili nengok. Fitnah itu. Sudah. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan hadis ini yang dijadikan oleh Syekh Albani dasar bahwasanya cadar tidak wajib. Nah, ini dasar. Ya. Ada ulama yang menyebutkan cadar tidak wajib. Ini dasarnya. Ya. Kalau wajib, berarti Rasulullah SAW itu tidak melihat sama sekali. Dihoro dia tutup wajah kata. Nah, macam itu. Ya. Ini salah satu dalilnya. Makanya ulama berbeda pendapat kataku tadi. Ya, yang mewajibkannya ada juga dalilnya banyak nanti. Ya. Faqala ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika haji itu diwajibkan, bapakku sudah tua. Ya. Perempuan tadi bertanya, ketika haji itu diwajibkan, bapaknya sudah tua. Kapan haji diwajibkan? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang menyebutkan tanggal 9. Bukan tanggal 9, tahun 9 Hijriyah. Ada yang menyebutkan tahun ke-6 Hijriyah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu di tahun ke-6. Dalam mazhab Imam Malik di tahun ke-9. Dan mereka sepakat Rasulullah haji di tahun ke-10. Amin. Mereka sepakat haji di tahun ke-10. Ya, makanya Imam Malik nyebut kalau ada duit jangan diundur-undur. Karena Rasulullah diwajibkan di tahun ke-9, tahun ke-10 langsung haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i bolehlah diundur. Diundur bolehlah. Karena haji di tahun ke-6 diwajibkannya, Rasulullah melakukan haji di tahun ke-10. Kalau kita pasti hidup. Benar kan? Dan Rasulullah SAW itu di Madinah, satu daratan. Ya, sama dengan kita, misalkan Allah mewajibkan ya seumur hidup haji 1 kali. Kita cuma dari Sabang ke Bengkal. Kelak lah tahun adab, tidak masalah kan? Nah, ini kita di Indonesia sekarang. Ya. Mana nunggu lama boleh. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu boleh diundur perjalanannya. Kalau tidak tahun ini ya boleh tahun adab lah. Kalau tidak tahun ini ya boleh tahun adab lah. Tapi rawan pakai mazhab Syafi'i ini. Makanya ada yang menyebutkan dalam mazhab Syafi'i 4 tahun paling lama yang ngulur itu. Ya, kalau ada duit melebihi 4 tahun berdosa dia. Tidak melakukan ibadah haji. Dalam mazhab Imam Malik, kalau dia punya duit tahun ini, tahun adab tidak berangkat, berdosa deh. Selama dia ada duit itu, dia berdosa. Ini mazhabnya Imam Malik. Ya, mulai agak berat kepala kan? Mungkin kita tekan di dosa kan? Mulai agak berat nih kepala ini. Ya, ini seperti itu. Maka ketika bapaknya mendapatkan kewajiban haji, itu sudah tua dia. Ya. Wala yasbutu 'ala rahilah, dan dia tidak bisa naik ke atas unta. Orang tua disuruh naik ke atas unta, goyang. Jatuh jatuh. Ya. Afa ahujju anhu? Maka perempuan ini bertanya, boleh enggak aku ini menghajikan bapakku? Qala na'am wa dzalika fi hajjil wada'. Rasulullah nyebut, boleh engkau menggantikan bapakmu melakukan ibadah haji. Ini yang disebut dengan badal haji. Benar? Nah, ini yang kebanyakan TKI, ya, mahasiswa ngambil kesempatan ini, ya, badal haji. Siapa yang ngembadal dibayar 12 juta bayar. Ya, kalau yang lah bayar 12 juta itu insya Allah sahih haji. Ya.
Tapi kalau misalkan di bawah itu biasa SOP ya, SOP apa namanya? Yang penting lalu. Yang penting rukun haji itu gugur, paham nggak? Ada orang melakukan ibadah haji itu benar-benar deh. SOP melakukan ibadah haji itu dilakukan sebenar-benarnya. Tapi ada orang melakukan ibadah haji itu yang penting liwat rukun. Nah, yang penting liwat belah. Ya. Yang penting liwat. Yang penting ngeripat tap 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 lah udah. Pindah ulik tap 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 lah udah. Ngeripat dah. Lah udah. Itu yang penting liwat. Gitu loh. Ya. Wa dzalika fi hajjil wada. Dan itu ditanyakan ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada. Ya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita ya bahwa orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi untuk melakukan haji boleh digantikan orang yang masih kuat. Ya. Dan boleh kita itu kalau kita banyak duit nih. Badan kita lemes. Kita cari orang yang sudah melakukan haji, break dia duit. Kita bayar mereka untuk melakukan ibadah haji. Ya, enggak masalah. Sah ibadahnya. Diterima atau tidak diterima, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelak kita yang banyak duit, kita sok-sok pakai hadis ini dalil. Paham ya? Kadang-kadang orang ini menggunakan hadis itu hanya untuk memuaskan nafsu dia. Letai ke haji. Lah bayar belah. Gantikan. Tapi apa namanya? Berkeliaran hakapun ancok kuat badan dia. Ini yang kata Syekh itu ya. Orang Sudan ini. Kalau sholat duduk di atas kursi. Kalau nonton band dia berdiri. Ini maksudnya. Ya, kalau ibadah haji banyak uzurnya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang lain, oh sehat dia. Ini kacau dia. Ya. Jadi orang-orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah haji, boleh digantikan. Ya, boleh digantikan. Boleh menggantikan laki-laki, menggantikan perempuan, dan perempuan juga menggantikan laki-laki. Boleh. Ya. Kemudian tadi ya, hadis juga mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam ibadah haji, ihram perempuan itu ada pada wajahnya. Paham nggak? Ihram perempuan itu ada pada wajahnya. Ihram laki-laki itu ada pada kepalanya. Ya. Maka kalau kita nengok orang haji, dak de laki-laki yang pakai hungkok. Kalau ada yang pakai hungkok, dia melakukan ibadah ihram, dia melakukan mahzurat, melakukan larangan-larangan ihram. Ya, larangan-larangan ihram. Maka Rasulullah SAW itu pernah menyatakan bahwasanya ihramnya perempuan itu ada pada wajahnya. Ihramnya laki-laki itu ada pada rambutnya. Maka kalau kita nengok haji, kita nengok rambut kawan itu butak, apa segala macam, jangan diulok. Paham ya? Jangan diulok. Ya. Begitu juga dengan perempuan. Makanya ada para ulama menyebutkan hadis ini tidak bisa dijadikan standar. Bahwasanya menutup wajah itu adalah adat. Karena hadis ini terjadi ketika haji. Dan di dalam haji orang harus membuka wajahnya. Terutama perempuan. Ya. Dan ini kemarin itu banyak banyak yang bablas dalam bab ini. Kenapa? Karena kebanyakan mereka pakai masker. Ya. Kalau di zaman sekarang itu ma'dzur boleh dilakukan karena musim corona. Di zaman itu dak de corona, yang ada bau busuk. Bau keringat kawan we. Benar tak? Makanya mana haji itu dak de pacak kita bergaya minyak wangi dak baca. Nak baru du ganteng dak de baca, putih we rambut dah. Ya. Apa ge nak beradu gincu mirah dak de baca, runges tetap runges di situ. Ya, dak baca. Ya. Makanya ihram perempuan wajahnya. Yang tidak balis, tetap tidak balis, tidak pecah deh ngukur kayak gitu. Ya, tidak balis tetap. Ihramnya di wajahnya. Ihramnya laki-laki di kepalanya. Dan disunahkan laki-laki itu nanti untuk membotak kepalanya. Akan semua perhiasan dunia kita itu kita hilangkan. Ya,
Pas kita buta gitu tengok, lada ganteng nggak muka gunur kan? Sudah kita gugurkan. Ya, nah. Makanya salah satu apa namanya asar akibat dari haji itu adalah orang itu mampu untuk tawaduk, meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia dia. Nah, itu salah satunya. Kalau dia pulang haji dia makin tidak jelas, makin nue. Kalau sebelum haji bintang 2, setelah haji bintang 4, nah itu berarti agak-agak oleng haji dia. Ya, hajinya agak-agak oleng. Allahu alam oleng di mana? Ya. Allahu alam. Sampai sini dulu, ya. Kita berguyur nih. Lalu ini yuk, agak-agak sabar man. Habis bab muqaddimah ini nanti kita baru masuk ke apa namanya? Perincian ibadahnya. Perincian ibadahnya. Ya, kapan melakukan ibadah haji, di mana dimulainya, di tempat mana yang mulainya, itu ditentukan. Ya, menerobos batas kena hukum. Ya, jadi tidak boleh menerobos batas. Ya, nah, itu nanti kita bahas, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.